Di tengah hiruk-pikuk kebijakan dan dinamika pemerintahan, satu kata menjadi fokus utama pembahasan, honorer. Dekade terakhir, Indonesia mengalami dinamika cukup signifikan terkait dengan keberadaan tenaga honorer. Honorer, yang telah lama mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk negeri ini, ironisnya kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil, terutama terkait hak-hak mereka sebagai pegawai. Namun, tampaknya angin segar kini mulai berhembus bagi para honorer di tanah air. Kebijakan perlindungan bagi tenaga honorer. Sebuah kabar gembira baru saja diumumkan, tenaga honorer di Indonesia dipastikan akan mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka hingga tahun 2024. Hal ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang sudah dituangkan dalam kebijakan. Menilik lebih jauh ke belakang, para honorer berdasarkan peraturan pemerintah PP, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada 2022 lalu, harus dihapusnya di November tahun 2023. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara UU ASN pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, maka penghapusan tersebut juga ditiadakan. Sekaligus sebagai janji Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, honorer dalam UU ASN terbaru 2023 tak akan di-PHK. Hal ini diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada keterangan tertulisnya tanggal 3 Oktober tahun 2023, berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Maka honorer akan ditata. Lebih lanjutnya, Menteri Anas pun mengatakan, ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November tahun 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Maka, tertera dalam UU ASN terbaru 2023, jika honorer akan dialihkan statusnya hingga Desember tahun 2024. Itu artinya, pemerintah punya jangka waktu 1 tahun lamanya untuk menata para honorer di tanah air. Kebijakan pengalihan status menuju PPPK. Selanjutnya, penataan tersebut menghadiahi honorer akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Selain itu, ada beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam kebijakan terbaru ini. 1. Jaminan gaji tetap. Hal pertama dan mungkin yang paling dinanti-nanti oleh tenaga honorer adalah kepastian gaji. Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah memastikan bahwa gaji tenaga honorer akan tetap dibayarkan secara rutin dan tepat waktu jika mereka nantinya telah diangkat menjadi ASN PPPK. 2. Tunjangan. Tak hanya gaji, tunjangan-tunjangan yang seharusnya diterima oleh pegawai negeri pun akan diberikan kepada tenaga honorer yang telah berstatus PPPK. Ini menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kontribusi tenaga honorer dalam menjalankan roda pemerintahan. 3. Peninjauan PPPK paruh waktu. Salah satu poin yang cukup menarik adalah adanya peninjauan terhadap status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu. Ini memberi ruang bagi tenaga honorer untuk memiliki fleksibilitas dalam bekerja, sekaligus tetap mendapatkan hak-haknya. Kehadiran kebijakan ini tentunya memberikan angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Mereka yang telah bekerja keras, yang telah memberikan kontribusi besar bagi negeri ini, kini mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Berikutnya, pihak Kemenpan RB sedang giat merampungkan PP Manajemen ASN, turunan dari UU ASN terbaru 2023. Di dalamnya akan ada poin pengangkatan honorer, di mana Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjanjikan, insya Allah 3 bulan lagi PP-nya akan diterbitkan. Maka, ini akan menjadi jalan keluar akan nasib honorer di seluruh tanah air.